Hai semua, barengan gua Niko. Selamat datang di Freaky Paper. Halo semua, balik lagi di Freaky Paper. Pada kesempatan kali ini, gua akan kembali membawakan seri film Jurassic Park. Dan film kali ini berjudul Jurassic Park Lost World. Film ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang berjudul Jurassic Park dan merupakan installment kedua dari seri film Jurassic Park. Dirilis pada tahun 1997 silam, film ini kembali disutradarai oleh Steven Spielberg, serta dibintangi beberapa aktor ternama seperti Jeff Goldblum, Julianne Moore, Richard Attenborough, hingga Michael Crichton. Jurassic Park Lost World menceritakan tentang Dr. Ian Malcolm, ilmuwan yang selamat dari tragedi Jurassic Park 4 tahun lalu, yang diutus oleh John Hammond untuk pergi ke Isla Sorna, yang mana Isla Sorna sendiri adalah pulau di dekat Isla Nublar yang merupakan tempat penciptaan dinosaurus oleh perusahaan InGen. Jadi singkatnya, Isla Sorna adalah tempat pengembangbiakan dinosaurus, sementara Isla Nublar adalah kebun binatangnya. Ian Malcolm diutus Hammond untuk menggagalkan rencana keponakannya yang bernama Peter Ludlow membawa beberapa dinosaurus ke kebun binatang di San Diego, Amerika. Namun semuanya berujung kekacauan saat salah satu T-Rex lepas dari penjagaan kemudian membuat kekacauan. Mampukah Malcolm menghentikan semua itu? Kita langsung aja mulai rangkum alur ceritanya. Film ini dibuka dengan sebuah scene yang menunjukkan satu keluarga konglomerat yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak tengah berlibur di Isla Sorna, sebuah pulau tak berpenghuni di laut lepas dekat Costa Rica. Awalnya liburan tersebut berjalan lancar, sampai si anak ini bermain terlalu jauh dari pengawasan orang tuanya. Singkat cerita, si anak bertemu sejenis dinosaurus yang namanya ini cukup ribet, yaitu Procompsognathus triassiacus, atau singkatnya kita panggil mereka Trias. Awalnya dinosaurus ini nampak tidak berbahaya karena ukurannya yang sangat kecil. Tapi ketika mereka berkoloni, dinosaurus tersebut kemudian berhasil melukai sang anak sampai kritis. Beruntung anak tersebut berhasil selamat. Kemudian scene berpindah ke Dr. Ian Malcolm yang datang ke rumah John Hammond. Di sini John Hammond memanggil Malcolm untuk meminta bantuannya. Hammond mengatakan bahwa ada satu pulau bernama Isla Sorna yang merupakan tempat pengembangbiakan dinosaurus milik InGen yang terletak di dekat Isla Nublar, tempat Jurassic Park dibangun. Pulau tersebut sudah ditinggalkan para pekerja InGen karena ada badai hebat yang menyapunya. Sepeninggal para pekerja InGen, pulau tersebut pun terbengkalai, dan para dinosaurus di sana hidup makmur kemudian membangun sistem ekologi yang kompleks. Hammond mengatakan bahwa insiden di awal film soal keluarga kaya raya yang liburan di pulau itu membuat Dewan Direksi InGen yang dipimpin Peter Ludlow berniat mengambil beberapa dinosaurus di pulau tersebut untuk kemudian dijadikan hewan untuk atraksi, sejenis pertunjukan seperti kebun binatang di kota San Diego, Amerika. Hammond jelas tak mau hal itu terjadi, karena ia paham resiko memindahkan hewan purbakala liar ke tengah kota. Kemudian ia meminta bantuan Malcolm untuk melakukan dokumentasi dan observasi sebagai bukti di pengadilan agar InGen tak bisa menjamah pulau tersebut. Awalnya Malcolm menolak karena masih trauma akan kejadian 4 tahun lalu. Akan tetapi saat Hammond mengatakan bahwa pacar Malcolm yang bernama Sarah Harding sudah ada di sana terlebih dulu karena perintahnya, di sini Malcolm sedikit kesal pada Hammond. Akan tetapi Malcolm yang sangat sayang pada Sarah pun mau tak mau harus menyusulnya ke pulau tersebut. Sebelum berangkat, Malcolm sempat dilarang anaknya yang bernama Kelly, namun Malcolm tetap bersikeras ikut. Akhirnya, diam-diam Kelly pun ikut bersama ayahnya itu dengan bersembunyi di salah satu truk. Singkatnya, berangkatlah Malcolm ke Isla Sorna bersama dua rekan timnya yang bernama Eddie dan Nick. Sesampainya di pulau tersebut, Malcolm bersama Nick dan Eddie langsung bergegas mencari Sarah terlebih dulu. Setelah terus mencari, akhirnya mereka berhasil menemukan Sarah yang sedang memotret kawanan Stegosaurus. Di sini akhirnya diketahui kalau Sarah ini adalah seorang ahli paleontologi. Sarah nampak begitu bersemangat bisa melihat kembali kawanan dinosaurus yang jutaan tahun lalu dinyatakan punah, dan kini ada di hadapannya. Setelah menemukan Sarah, rombongan Malcolm kembali ke truk mereka. Di sini akhirnya Kelly yang tadi menyusup ketahuan oleh Malcolm usai ia menyalakan api di dekat truk-truk tersebut. Melihat anak dan pacarnya ada di pulau berisi dinosaurus berbahaya, Malcolm langsung berusaha mengontak kapal untuk langsung pergi dari pulau tersebut.
Namun sayangnya telepon darurat milik Eddie tak berfungsi di tempat itu. Malcolm dan Sarah pun sempat berdebat soal misi yang diberikan Hammond. Awalnya di sini Malcolm enggan meneruskan misinya karena ia sangat tahu betapa berbahayanya berhadapan dengan dinosaurus. Namun pada akhirnya, setelah dibujuk oleh Sarah, Malcolm pun sepakat meneruskan. Tapi dengan syarat, begitu semua bukti didapat, mereka harus keluar dari pulau tersebut secepatnya. Kemudian tiba-tiba datanglah rombongan Peter Ludlow, sang keponakan Hammond yang kini memimpin InGen. Di sini Peter ternyata benar-benar ingin menangkap beberapa dinosaurus. Nampak ia menyewa regu pemburu profesional berjumlah puluhan orang yang dipimpin oleh seseorang pria bernama Roland. Regu tersebut pun begitu profesional dan terorganisir karena mereka juga menyewa ahli dinosaurus. Singkatnya, di sini regu Peter berhasil menangkap beberapa dinosaurus herbivora seperti Triceratops hingga Pachycephalosaurus. Rombongan Malcolm yang mengawasi aksi regu Peter tersebut dari atas tebing terlihat tidak tega lantaran regu Peter begitu kasar dalam memperlakukan para dinosaurus tersebut. Alhasil mereka pun mulai menyusun rencana untuk menyusup ke sana lalu melepaskan kembali para dinosaurus tersebut. Malam harinya rencana pun dimulai. Saat itu regu Peter tengah mengadakan rekaman untuk membuktikan pada para dewan direksi InGen bahwa mereka berhasil menangkap para dinosaurus di Isla Sorna. Para dinosaurus ini nantinya akan dibawa ke kota San Diego dan dijadikan hewan pertunjukan. Jelasnya, Peter punya ambisi seperti Hammond di film pertama, yaitu membangun Jurassic Park. Tapi bedanya, Peter ingin membangun Jurassic Park di tengah kota, bukan di atas pulau terpencil. Sedangkan di tempat lain, Roland bersama Ajay rekannya memisahkan diri untuk menangkap T-Rex. Mereka kemudian berhasil menyusup ke kandang T-Rex, namun hanya menemukan anak T-Rex. Roland pun kemudian mengikat anak T-Rex itu sebagai alat untuk memancing induknya. Di tengah rekaman tersebut, regu Nick dan Sarah berhasil menyusup dan langsung melepaskan para dinosaurus yang tadi ditangkap. Para dinosaurus herbivora tersebut lantas kabur, kemudian merusak beberapa alat milik regu Peter termasuk alat-alat komunikasi penghubung mereka dengan markas pusat di Amerika. Setelah itu, Nick dan Sarah juga menyelamatkan anak T-Rex yang tadi diikat oleh Roland. Di sini sang anak T-Rex itu terluka sehingga Nick dan Sarah mau tak mau harus membawanya ke truk untuk diobati. Malcolm yang melihat aksi Sarah dan Nick pun panik karena ia tahu sang induk T-Rex akan segera datang untuk mencari anaknya. Ia pun langsung membawa Kelly ke tempat yang aman bersama Eddie. Kekhawatiran Malcolm pun benar, karena tidak lama setelah itu sepasang T-Rex pun datang ke truk mereka. Di sini awalnya semua baik-baik saja. Sarah berhasil melepaskan kembali anak T-Rex tadi ke induknya. Akan tetapi, tiba-tiba sang induk kembali lalu menyerang truk Malcolm hingga truk tersebut hampir jatuh ke jurang. Di sini beruntung Malcolm, Sarah, dan Nick bisa selamat usai memegang tali telepon yang tersangkut. Eddie kemudian datang untuk membantu mereka. Akan tetapi, T-Rex tadi ternyata masih ada di sana. Eddie pun pada akhirnya harus mati jadi santapan sang T-Rex. Sedangkan Malcolm, Nick, dan Sarah diselamatkan regu Peter yang datang usai para T-Rex itu pergi. Setelah itu, regu Peter sempat bersitegang dengan regu Malcolm karena merasa rencana mereka gagal karena Malcolm. Tapi kemudian mereka sadar bahwa mereka semua kini terjebak di pulau itu dan mesti bekerja sama agar bisa keluar. Usai berdiskusi, Peter mengatakan bahwa ada gedung bekas penelitian di tengah pulau tersebut. Di sana mereka bisa menggunakan radio darurat untuk memanggil bantuan. Akan tetapi ada satu ancaman, yaitu gedung tersebut berada di wilayah teritori Raptor, sang dinosaurus pembunuh lain selain T-Rex. Karena tak ada pilihan lain, mau tak mau rombongan tersebut pun pada akhirnya tetap berjalan untuk pergi ke gedung tersebut. Di awal perjalanan tak ada hambatan berarti, mereka berhasil mencapai tengah hutan. Akan tetapi di sini mereka kehilangan satu anggotanya yang bernama Dieter Ajay, yang merupakan asisten Roland. Ajay tewas diserang sekawanan dinosaurus terias yang ia temui saat tengah buang air kecil. Perjalanan pun dilanjut. Saat tengah malam, semua orang pun mulai beristirahat. Tapi di tengah kesunyian, tiba-tiba saja datang seekor T-Rex jantan yang tadi menyerang regu Malcolm. Serangan tersebut membuat rombongan itu terpisah. Lalu sebagian ada yang tersasar ke sebuah ladang semak belukar yang ternyata adalah wilayah Raptor.
Alhasil setengah dari regu tersebut pun kemudian tewas jadi santapan para raptor. Di tempat lain, Roland ternyata berhasil melumpuhkan T-Rex jantan itu menggunakan senapan berisi racun dengan kadar yang cukup tinggi. Sementara itu, Malcolm, Sarah, Nick, dan Kelly berhasil lolos dari T-Rex tadi dan melanjutkan perjalanannya. Mereka juga sempat dikejar oleh kawanan raptor, namun mereka mampu selamat. Singkat cerita, regu Malcolm sudah hampir sampai di gedung yang Peter maksud tadi, tapi di sini kaki Malcolm terluka, sehingga ia memutuskan untuk menunggu ditemani Sarah dan Kelly. Sementara Nick lanjut masuk ke gedung tersebut. Nick pun pada akhirnya berhasil menyalakan radio daruratnya lalu memanggil bantuan. Sedangkan di luar, Malcolm, Sarah, dan Kelly kemudian berusaha menyusul Nick, tapi sayang di sini mereka dihadang segerombolan raptor. Setelah sempat berpencar, mereka berhasil lolos dari para raptor tersebut dengan membuatnya menyerang satu sama lain. Singkatnya, bantuan pun akhirnya datang. Lalu Malcolm, Sarah, Nick, dan Kelly berhasil diselamatkan pergi dari pulau tersebut. Bantuan dari markas pusat juga berhasil menolong Peter, Roland, dan separuh kelompok yang selamat. Di sini T-Rex yang tadi berhasil dilumpuhkan Roland kemudian diamankan para petugas InGen dan siap dibawa ke Amerika. Lalu ada time jump beberapa hari kemudian di mana Peter bersama para anggota direksi InGen berada di dermaga pelabuhan untuk menyambut T-Rex tadi. Di sini Peter memaparkan kembali rencananya membangun tempat atraksi dinosaurus di dekat kebun binatang San Diego. Akan tetapi sesuatu yang janggal terjadi. Kapal perahu yang memuat T-Rex tak bisa dikontak, namun muncul dalam radar. Lalu saat perahu itu tiba, ternyata para awaknya sudah tewas, sementara perahunya bisa tetap berjalan karena kendali otomatisnya menyala. Saat diperiksa ternyata T-Rex yang tadilah yang membunuh para awak kapal tersebut. T-Rex itu kemudian berhasil lepas dari kurungan, kemudian berlari ke arah kota untuk mencari anaknya yang ternyata sudah ditangkap oleh petugas InGen lain dan tengah ditempatkan di sekitar kebun binatang San Diego. Serangan T-Rex di kota pun pada akhirnya tak terelakkan. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Korban jiwa juga mulai berjatuhan. Di sini Malcolm dan Sarah yang sudah berhasil mengambil anak T-Rex di kebun binatang San Diego langsung berusaha menggiring T-Rex tersebut kembali ke arah kurungannya yang ada di atas kapal tadi. Lewat usaha yang keras, pada akhirnya Malcolm dan Sarah sukses mengembalikan anak T-Rex dan induknya itu ke dalam kurungan. Di sini Malcolm juga berhasil menjebak Peter di dalam kurungan tersebut hingga Peter pun tewas diterkam sang T-Rex. Di akhir film diceritakan dua T-Rex itu berhasil dikembalikan ke habitatnya, yaitu Isla Sorna, menggunakan kapal perahu tadi dengan dikawal puluhan armada Angkatan Laut Amerika. Lalu film ini pun ditutup dengan sebuah scene yang memperlihatkan kondisi Isla Sorna yang kini sudah menjadi habitat tetap para dinosaurus. Kemudian film pun berakhir. Sekian rangkum alur film kali ini. Jurassic Park Lost World sendiri memiliki pesan bahwa sesuatu yang sudah ada di habitatnya tidak baik apabila kita ambil lalu kita pindahkan ke tempat yang tidak seharusnya. Karena pada dasarnya alam sudah memiliki sistemnya sendiri, dan kita manusia tak punya hak merubah apalagi merusaknya. Kita sebagai manusia hanya memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara mereka. Untuk filmnya sendiri, gue kasih nilai 6,5/10. Lebih rendah dari film sebelumnya karena di film ini gue kurang merasakan ketegangan dari serangan T-Rex-nya. Apalagi para raptor di sini juga tampil gak sebanyak film pertama. Segitu aja dari gue, terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kalau kalian punya saran, kritik, atau request bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.